Shalom, Bapak Ibu Saudara semua bersukacita pagi hari ini. Siapa yang tidak ada mustahil bagi Tuhan? Siapa yang percaya Tuhan penyelamat kita semua? Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Di hari ini saya rindu mulai seri khotbah yang baru, yaitu seri khotbah Kitab Amsal. Bapak Ibu, Kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo, seorang yang luar biasa berhikmat. Di dalam kitab Amsal ini ada kunci supaya kita berbahagia dan panjang umur. Ya. Dan banyak hal yang lain yang harus kita perlengkapi di dalam hidup kita. Kita mulai tema firman Tuhan hari ini adalah berharga di mata Allah dan di mata manusia. Salomo memiliki kunci hikmat bagaimana kita ini supaya berkenan kepada Tuhan dan berkenan atau berharga di mata manusia semuanya. Ya, kita buka bersama-sama Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu, Amsal 3 ini Amsal yang sangat kaya. Di sini banyak sekali kunci-kunci untuk kita mendapatkan hidup panjang umur, ya. Salah satunya juga jalan tol, ya. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan hari ini kita bahas bagaimana kita bisa berharga di mata Allah dan manusia. Kita baca bersama-sama. Amsal 3 sampai 4. 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Bapak Ibu, hal ini juga pernah dialami Tuhan Yesus waktu di dunia. Ketika Tuhan Yesus sedang menjadi anak manusia, Tuhan Yesus ketika bertumbuh, ia disebut dikasih Allah dan dikasih manusia. Lukas 2 ayat 52. Dan Tuhan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Hari ini kalau kita menjadi orang yang berhikmat, kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tujuan kekristenan kita satu kali, waktu ketemu Tuhan, kita serupa dengan Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk berharga di mata Allah manusia. Ada dua kunci hari ini. Yang pertama, mari jangan tinggalkan kasih. Yang pertama, boleh dicatat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita berkenan kepada Allah dan berharga di mata manusia adalah jangan tinggalkan kasih. Allah kita adalah kasih, sehingga kita ini harus punya kasih. Bapak Ibu, kata kasih dalam bahasa Ibrani menggunakan kata keset. Ya, bukan keset yang welcome di depan Bapak Ibu Saudara ya. Bukan ya, bukan kita kemana-mana bawa welcome itu. Keset artinya apa? Goodness, kindness, kebaikan dan kemurahan. Nah, kalau kita mau berkenan sama Tuhan, biarlah hidup kita punya kemurahan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini di bulan November kita masih hidup dengan baik, keluarga kita masih sehat semuanya, ya, pekerjaan masih bisa berjalan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kita yang berdosa ini loh, diselamatkan, itu cuma karena kemurahan Tuhan. Karena itu yang pertama, kita juga harus punya kemurahan. Banyak orang di masa sulit kehilangan kemurahannya. Loh, saya juga susah, ngapain saya tolong orang? Loh, saya juga perlu, ngapain saya bantu orang? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, saat kita memberi kemurahan, di saat itu juga Tuhan berhutang kepada kita dan akan membuka jalan bagi kita. Bapak Ibu, seorang kalau berbuat baik, ia memiutangi Tuhan. Ya. Jadi betapa pentingnya kita ini punya kemurahan. Satu kali Bapak Ibu ada seorang pendaki gunung, mendaki gunung bersalju. Ya. Ketika dia mendaki gunung bersalju, dia sendirian. Tiba-tiba karena suhu yang sangat dingin, ia ingin sekali berhenti karena kakinya mulai capek. Aliran darah mulai agak berhenti karena dia kedinginan.
mulai susah menggerakkan badannya. Dia ingin sekali duduk lalu berbaring di salju. Tapi dia tahu kalau dia lakukan itu hasilnya apa Bapak Ibu? Mati, kematian. Akhirnya dia berusaha, dia terus berjalan. Dia mendaki gunung. Di puncak gunung dia berharap ada orang, ada rumah, ada pondok, sehingga dia bisa selamat. Ketika dia terus berjalan, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Ketika dia buka saljunya, dia merasa itu bukan batu ya. Dia buka, ternyata itu manusia. Ketika dia tahu itu manusia, dia balikkan badan manusia ini, ternyata masih bernafas. Tapi pingsan. Apa yang dia lakukan? Dia sendiri sulit kan? Tapi dia punya kemurahan. Dia angkat orang ini ke atas bahunya, digendong. Lalu dia mulai berjalan ke mendaki gunung. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, ia mulai berkeringat. Artinya apa? Suhu tubuhnya mulai panas. Aliran darahnya mulai lancar. Karena ada yang diangkat. Memang 2 orang itu bisa membuat kita hangat, betul ya? Lalu yang terjadi dia jalan, dia semakin kuat, tiba-tiba yang dia angkat itu siuman. Lalu berkata, terima kasih kawan, kau telah menolong aku. Jawab yang pendaki yang mengangkat, gak usah berterima kasih, engkau juga nolong aku. Sekarang tubuhku hangat, aku bisa sampai puncak gunung. Bapak Ibu, hari ini kalau kita memberi kemurahan, waktu kita kesesakan, tiba-tiba Tuhan membukakan jalan yang belum kita tahu, yang mungkin rasanya buntu. Tuhan buka jalan dan kita diberi kemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan kemurahan. Bapak Ibu, ketika Abraham itu mengalami kekeringan, dia tetap mempersembahkan korban. Dia tetap murah hati sama Tuhan. Ketika Ishak di Gerar mengalami kekeringan, dia daripada berantem sama orang, lebih baik dia ngalah. Lakukan kebaikan, kemurahan. Sudah susah-susah gali sumur ya. Udah dapat air, artinya bisa hidup dalam kekeringan, direbut. Gak apa-apa, ambil aja. Bisa punya kemurahan. Di saat itulah ketika Ishak ini menabur, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Di masa kering, orang nanam susah. Tanah itu kering, tiba-tiba nanam, dibukakan jalan. Hasilnya itu 100 kali lipat. Maka dikatakan Kejadian 26:13, Ishak menjadi kaya. Kian lama kian. Bapak Ibu, apa kunci kita ini diangkat Tuhan? Promosi. Jangan tinggalkan kemurahan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, Galatia 6 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, kalau kita nggak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai. Ya. Kalau kita tidak menjadi lemah, kita baca ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, hari ini kalau kita memberi kemurahan, kita akan berharga di mata Allah dan di mata manusia. Ya. Karena karya Kristus di atas kayu salib, itu adalah kemurahan Allah. Dan sampai hari ini kalau kita ada, ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Saya minta kunci D ya Bapak. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi, aku ada. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu sebagai anak Tuhan, jangan berhenti kasih kemurahan. Mungkin kepada saudara kita yang kekurangan. Mungkin kepada karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Jangan berhenti kasih kemurahan. Ketika kita memberi kemurahan, Tuhan memberi kemurahan juga dalam hidup kita. Ada pintu-pintu tertutup yang Tuhan bukakan. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir. Bagaimana kita berharga di mata Allah, juga di mata manusia. Yang kedua, jangan meninggalkan kesetiaan. Jangan meninggalkan kesetiaan. Yang pertama, jangan meninggalkan kasih kemurahan. Yang kedua, jangan meninggalkan kesetiaan. Ayo kita belajar setia. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang setia, siapa menemukannya? Banyak orang Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua, orang di dunia ini ngomong, aku ini loh baik. Bapak Ibu kalau merasa kita semua baik ya, kita harus naik satu level lagi. Namanya setia. Ya, kita gak cukup di baik. Ya, banyak orang, Pak saya sudah baik Pak. Saya suami yang baik. Ya, saya istri yang baik. Saya anak yang baik. Atau pelayan Tuhan yang baik. Tuhan menanti kita naik level. Satu lagi. Namanya setia. Bapak Ibu kalau kita baik tapi gak setia, itu kurang. Kebaikan kita diuji oleh waktu. Kalau kita tetap baik sampai akhir, itu namanya setia. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang anak yang hidup di sebuah negara yang punya tradisi. Kalau orang tua sudah nggak bisa jalan, makan susah, tangannya nggak bisa gerak. Tradisi di negara itu, anak itu akan menggendong orang tuanya, dibawa ke tengah hutan, ditinggal. Supaya hilang. Supaya dimakan hewan buas. Supaya dia nggak nanggung lagi. Satu kali ada seorang anak laki-laki membawa mamanya. Dia gendong mamanya yang sudah lansia, dia gendong masuk ke dalam hutan. Ketika perjalanan ke dalam hutan, mamanya ini sambil ngambil ranting ya Bapak Ibu. Ketika ngambil ranting, dia dipatahkan, dibuang. Dipatahkan, dibuang. Dipatahkan setiap langkah dibuang. Dia ambil lagi, dipatahkan, dibuang. Terus gitu sampai ke tengah hutan. Ketika sampai ke tengah hutan, mama ini diturunkan sama anak ini. Lalu anak ini sambil lihat mamanya ngomong, Ma, sorry ya Ma, aku gak kuat. Lalu mamanya ini menjawab, gak apa-apa nak, dari kecil mama ini cinta sama kamu. Gak apa-apa mama di sini. Nanti kalau kamu kembali, mama sudah patahkan ranting satu-satu. Supaya kamu bisa pulang. Jangan tersesat ya. Mama cinta sama kamu. Mendengar itu anak itu nangis. Dikiranya dia dipatahkan supaya mamanya bisa pulang ke kota. Ternyata semua yang dilakukan mamanya untuk dia. Dia nangis, dia peluk mamanya, dia nangis. Lalu dia gendong mamanya, dia bawa pulang kembali. Lalu dia setia untuk merawat mamanya sampai ajal tiba. Mungkin seringkali kita seperti ini. Kenapa kita gak dihargai manusia? Kenapa kita gak berharga, berkenan sama Tuhan? Karena kita seringkali tidak setia. Kita diberikan kesempatan merawat orang tua kita gitu ya. Aduh, merawat orang tua repot, sulit, susah. Kita mungkin gak tinggal di hutan, kita tinggal di Pati Jompo. Kita tinggal di rumah, kamar paling belakang supaya ya sudah cepat selesai lah.
Sudahkah kita setia mengasihi orang sekitar kita? Tuhan sedang mencari kesetiaan. Setia mengasihi sekitar kita. Kita sudah menjadi suami yang baik, puji Tuhan. Tapi Tuhan menanti kita jadi suami yang setia. Kita menjadi istri yang baik, puji Tuhan. Tapi Tuhan menanti kita menjadi istri yang setia. Kita jadi pelayan Tuhan yang baik, puji Tuhan. Tapi Tuhan menanti kita jadi pelayan Tuhan yang setia. Sudahkah kita setia? Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, Bapak Ibu kalau cari pegawai, cari yang setia apa yang malingan? Oh, ini malingan cocok buat itu toko gue. Tolong dijawab Bapak Ibu ya. Kalau dari karyawan yang setia apa yang malingan? 1, 2, 3. Lu ada yang ngomong malingan gitu ya. Dari pagi itu ya saya tanya. Wah, semua cari yang setia. Kalau ngantuk baru ngomong malingan. Kalau cari pasangan hidup, cari yang setia apa yang selingkuhan? Yang setia. Kita semua pengen orang setia. Tuhan juga pengen kita hidupnya ini setia. Satu kali kalau kita ketemu Tuhan, kita jadi hamba yang baik dan setia. Sudahkah kita setia mengasihi sekitar kita? Atau kita angin-anginan, kadang baik, kadang setia, kadang enggak. Kalau sulit, enggak mau setia. Bapak Ibu, ada seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Ketika sedang mengajar, tiba-tiba dia melontarkan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Hai murid-murid, apa yang paling dekat dengan manusia di dunia ini? Apa yang paling dekat dengan kamu dan aku di dunia ini?" Murid-muridnya teriak, "Oh, orang tua. Oh, teman paling dekat. Atau saudara." Lalu guru itu menjawab, "Semua itu benar. Tapi yang paling dekat dengan manusia itu kematian. Karena pasti akan datang. Kapanpun, dimanapun, kita nggak tahu." Lalu pertanyaan kedua, guru ini bertanya, apa yang paling jauh dari manusia di dunia ini? Murid-murid menjawab, negara Cina. Ya, bulan, jauh bulan. Guru itu menjawab, ya semua betul. Tapi yang paling jauh itu masa lalu kita. Seberapa kaya pun, seberapa sukses pun kita nggak akan pernah kembali ke masa lalu. Karena itu, jalani hidup setiap hari tanpa penyesalan. Lakukan yang terbaik. Pertanyaan ketiga, guru itu bertanya, apakah di dunia ini yang paling besar? Murid-murid menjawab, oh gajah paling besar. Oh atau gunung, atau paling besar itu dunia. Lalu guru ini menjawab, yang paling besar di dunia ini itu nafsu. Karena nafsu lah yang begitu besar. Orang merusakkan banyak hal. Merusakkan dunia ini. Kenapa terjadi kekacauan, huru hara? Nafsu, emosi. Karena itu kita harus menguasai nafsu kita. Kenapa orang gak setia? Nafsunya. Kenapa orang melanggar peraturan? Nafsunya. Paling besar itu nafsu. Kita harus kuasai nafsu. Yang keempat, guru itu bertanya, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-murid menjawab, besi, baja. Guru itu menjawab, semua itu benar. Tapi yang paling berat, memegang sebuah amanah. Memegang sebuah integritas. Itu paling berat. Yang terakhir, yang kelima. Guru bertanya, apa paling ringan di dunia ini? Bapak Ibu, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-murid menjawab, oh debu, kapas, daun, semua ringan ya. Lalu guru itu menjawab, paling ringan untuk kita semua adalah meninggalkan ibadah. Kalau kita meninggalkan ibadah itu rasanya ringan gitu ya. Terus hari ini gak usah doa dulu lah. Hari ini gak usah ke gereja dulu, minggu depan gereja masih buka. Terlalu ringan. Bapak Ibu, Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Tidak mudah meninggalkan ibadah. Tidak menuruti nafsu. Tapi setia sampai akhir. Saya berdoa,
Bapak Ibu Saudara, apapun kesulitan kita, jemaat jam 8, kita bisa setia sampai akhir, sampai masuk surga. Kita disebut hamba yang baik dan setia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo kita setia Bapak Ibu, mengasihi orang sekitar kita. Kalau kita pengen cari orang setia, mulai dari diri kita. Ayo kita jadi anak yang setia, jadi suami yang setia, istri yang setia, pelayan Tuhan yang setia. Itu yang Tuhan cari. Ya, Bapak Ibu, 2 Samuel 22 ayat 26 dan 27. Dikatakan di sana, Bapak Ibu, terhadap orang yang setia, Tuhan itu berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan itu berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan berlaku belat-belit. Bapak Ibu, kalau kita ini setia sama Tuhan, jangan takut. Tuhan pun setia menjaga hidup kita. Tuhan itu setia memberkati kita. Kalau kita ini suci, jalannya lurus kenceng, takarannya selalu pas, uang kembalian selalu benar. Tuhan itu pun suci memberkati kita. Berkat kita itu halal, suci. Ya. Kalau orang itu menerima berkat yang tidak halal, cepat habis, sakitlah dan sebagainya. Hari ini kalau kita berkat yang suci, membuat kita naik, membuat kita bahagia. Tapi kalau kita berlaku bengkok, kalau bahasa Jawanya itu bulet Bapak Ibu ya. Kita mulai bulet sama Tuhan. Tuhan sanggup loh membuat kita jalannya bulet juga, belat-belit. Kenapa ya Pak hidup saya bulet, kata seorang bapak. Ya sederhana. Kalau sama Tuhan kamu bulet enggak? Kalau sama orang tua, sama rekan, kalau ngomong bulet enggak? Bulet terus muter-muter, banyak bohongnya. Oh, ya itu alasannya. Bapak Ibu, Tuhan selalu menilai hidup kita. Kalau kita setia, Tuhan pun setia. Hari ini pegang janji Tuhan. Apapun musim hidup kita, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan setia membuka jalan kita. Dan kita berharga di mata Allah dan di mata manusia. Katakan bersama-sama, aku mau setia. 1, 2, 3, aku mau setia. Itu yang Tuhan cari. Bapak Ibu, Stefanus. Saya mau bawa cerita tentang Stefanus sebagai akhir khotbah hari ini. Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 55. Dia setia. Kita baca ya, Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, ketika dia lihat ke langit, waktu dia mau dirajam batu, dia lihat bahwa Tuhan Yesus berdiri, bukan duduk, di sebelah kanan Allah. Ini kayak Bapak Ibu kalau nonton kontes nyanyi itu ya. Kalau sampai jurinya berdiri, itu artinya penyanyinya hebat, enak. Stefanus juga. Dia dihargai Allah. Dia setia. Dia mau dirajam batu. Apa katanya? Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka yang mau merajam dia, dan sambil menutup telinganya serentak menyerbu dia. Lalu 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melempari dia. Dan saksi-saksi itu meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang bernama Saulus. Bapak Ibu, jadi Stefanus ini dirajam atas persetujuan Saulus atau Paulus. 59, sedang mereka melempari Stefanus. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. 60, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu bayangkan orang lagi disakiti ini, dia masih punya kemurahan. Tuhan, ini jangan ditanggungkan mereka ya dosanya ya. Dia masih punya kemurahan untuk mengampuni. Sudah mau habis nyawanya disakiti orang, dia masih punya kemurahan. Dan dia setia sampai akhir. Maka hidupnya berharga di mata Allah dan manusia.
Saya berdoa Bapak Ibu, waktu kita, semua orang pasti ada waktunya pulang ke rumah Bapak ya. Saat kita pulang, kita dapat sebuah penghargaan. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Masuklah ke kebahagiaan Tuhan. Waktu Tuhan datang di awan-awan, kita semua diangkat, kita pesta. Pesta anak domba. Sukacita selamanya. Tapi kalau kita gak setia, kita biasa-biasa. Pak, baik itu cukup Pak. Kita akan ketinggalan. Saya berdoa, doa saya, doa kami hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, punya kemurahan, punya kesetiaan. Satu kali diangkat Tuhan. Dan hidupnya berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan. Bila kita semua belajar setia. Belajar punya kemurahan dalam hidup kita. Ya, maka kita akan berharga hidupnya di mata Allah dan mata manusia. Amin.